Halo, ketemu lagi dengan saya Lelevi Lelesan dan selamat datang di audiobook keluaran dari Audiotoon. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Terjebak Sendiri dari novel Suami Pengganti, karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Hari-hari yang dilalui Radit berjalan seperti biasanya. Semua masih jalan di tempat. Masalah Jesselyn sudah terselesaikan. Sudah tidak ada lagi pemberitaan tentangnya di media massa ataupun media sosial. Serah terima perusahaan juga sudah dilakukan dengan legal. Dan kini, Radit resmi menjadi pemilik XYY Corporation. Radit meminta Rangga tetap menjadi direktur, karena dirinya sebagai direktur utama tidak bisa sepenuhnya berada di sana. Dia masih harus mengurus perusahaannya sendiri. Antonio yang mendengar berita pengalihan perusahaan menjadi geram. Sia-sia sudah usahanya selama ini. Susah payah dia membantu Jesselyn, namun dia tidak mendapatkan apapun. Bahkan kini, dialah yang menjadi tersangka utama. Menurutnya, Jesselyn sengaja cuci tangan dan ingin dianggap bersih oleh Radit. Muncul dendam dalam diri Antonio. Dan saat ini, dia mencari Jesselyn. Antonio mendatangi kediaman Jesselyn. Sengaja bersembunyi di kamar, menunggu hingga Jesselyn masuk. Pada saat Jesselyn masuk, Antonio segera membekap mulutnya dan membiusnya. Setelah Jesselyn pingsan, Antonio membawanya pulang ke apartemen. Jesselyn duduk diikat di sebuah kursi, dengan tangan dan kaki terikat. Beberapa menit kemudian, kesadarannya kembali. Diliriknya sekitar, "Di mana aku? Sepertinya tadi aku berada di kamarku sendiri. Tapi sekarang..." Jesselyn mencoba mengingat kejadian tadi, hingga pelan-pelan dia dapat menyimpulkannya. "Kamu sudah bangun, sayang." Sebuah suara mengagetkan Jesselyn, dan dia segera melihat siapa yang bersuara. "Antonio!" ucapnya terkejut. "Sayang, apa kabarmu? Apa kau tidak merindukan diriku?" tanya Antonio. "Lepaskan aku!" teriak Jesselyn. "Membebaskanmu? Tidak akan. Aku sudah bersusah payah menangkapmu. Mana mungkin aku melepaskanmu, cantik?" ucap Antonio mengusap lembut pipi Jesselyn. "Aku sangat mencintaimu, sayang. Hingga apapun aku lakukan untukmu. Tapi apa yang kau lakukan padaku? Kau memberikan harta yang seharusnya menjadi milik kita berdua. Mengapa kau mengkhianatiku, sayang?" ucap Antonio marah. Jesselyn kaget mendengar penuturan Antonio. "Antonio, apa kau sudah gila? Lepaskan aku. Aku akan menjelaskan semuanya. Jangan seperti ini. Lepaskan aku!" teriak Jesselyn. "Aku tidak akan melepaskanmu. Aku ingin kita mati bersama. Aku ingin kau mati bersamaku di sini," ucap Antonio. "Kau tahu, Radit sudah mencurigai diriku. Dan diam-diam, ada seseorang yang selalu membuntutiku kemanapun aku pergi," ucap Antonio. "Kau salah. Aku tidak sebodoh itu dengan memberikan semua harta kekayaan yang sudah menjadi milikku kepada dirinya. Dengarkan aku dulu, biar aku jelaskan semuanya," bujuk Jesselyn. "Antonio sayang, percayalah padaku. Aku juga masih mencintaimu. Aku sudah lama menunggu momen ini. Kau bersabarlah dan ikuti semua rencanaku. Kita akan menjadi kaya raya. Setelah ini, sabar. Sebentar lagi, sayang," ucap Jesselyn sedikit was-was. "Apa maksudmu? Jangan membohongiku!" bentak Antonio. "Dengar, aku tidak menyerahkan perusahaanku begitu saja padanya. Tunggu saatnya dan kau akan tahu apa yang akan aku lakukan. Percayalah padaku. Saat ini aku sudah berhasil meraih kepercayaannya. Tunggu hingga dia benar-benar lengah dan kita akan mengambil kembali semua harta kekayaan itu. Kita akan bahagia bersama," ucap Jesselyn. "Sayang, lepaskan aku. Ini
Menyakitiku sayang, ucap Jesselyn lagi. Antonio segera membuka ikatan tangan dan kaki Jesselyn. Kemudian dia melihat bekas ikatan yang terlihat merah di pergelangan tangan wanitanya. Maafkan aku sayang, ucap Antonio merasa bersalah. Jesselyn langsung memeluknya erat. Jesselyn tahu kelemahan Antonio. Antonio tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia segera menyerang bibir wanita yang memang sangat dia cintai ini. Sayang, aku lapar, ucap Jesselyn, sengaja menghentikan Antonio. Maafkan aku sayang, aku terlalu bersemangat. Mari kita makan. Aku akan memasak seperti biasanya. Kau bisa menunggu sebentar bukan? Tanya Antonio. Tentu saja sayang, jawab Jesselyn. Antonio melangkah ke dapur. Jesselyn bernafas lega. Hampir saja Antonio membunuhnya. Untunglah dia pandai berakting. Setelah lama menunggu, Antonio kembali membawa sepiring spaghetti dan omelet. Mereka berdua makan dengan lahap. Setelah makan, Jesselyn merasa sangat mengantuk dan akhirnya dia tertidur. Antonio tersenyum licik. Diangkatnya tubuh Jesselyn. Dia bawa ke kamarnya. Kau pikir kau saja yang bisa menipuku? Aku juga bisa menipumu. Antonio tertawa. Antonio telah memasukkan obat ke dalam makanan Jesselyn hingga Jesselyn tertidur. Dan sebentar lagi, dia pasti akan... Perlahan, Antonio mencium pelan bibir Jesselyn dan Jesselyn langsung membalasnya. Jesselyn menjadi bergairah dan penuh semangat di bawah pengaruh obat yang diberikan Antonio. Malam ini, mereka berdua kembali memadu kasih dan menghabiskan malam yang panjang dan indah. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.